Dia ibadahnya sudah sekitaran 60 tahun. Kebayang nggak? Itu ahli ibadah banget. Ya nggak? Ahli ibadah banget. 60 tahun ibadahnya. Tapi pada suatu hari, mungkin sudah naas, pada suatu hari na'udzubillah, beliau bertemu dengan seorang wanita. Akhirnya beliau terjerumus sehingga berzina dengan wanita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang mulia ini, yang istimewa, Yaumul Jumu'ah, kita kedatangan tamu yang pada dulunya Ana sudah berkomunikasi dengan orang terdekatnya untuk mengadakan janji, dan kita undang ke tempat istimewa mula ini di acara satu meja untuk kita bersama dan mencari inspirasi juga. Langsung saja kita sapa, ini telah hadir bersama kita Tengku Ismail. Ya, Anda sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Tengku Ismail. Waalaikumsalam. Ana sangat bersyukur nih bisa kita jumpa ini. Karena kemarin kan ketika Anda jalan-jalan, kemudian tanya-tanya sama akhi-akhi di sana di Kopi Aceh kan? Iya. Ini siapa materi kita yang cocok ini untuk malam ini? Tengku Ismail. Banyak yang request Tengku Ismail. Mungkin ini salah pilihan. Ana lihat jejak antum itu dari media sosial, Masya Allah. Ana pernah lihat video antum yang lugas, menyampaikan sesuatu itu lugas. Jadi Ana mau tanya nih terkait tentang Al-Fatah dan pemuda. Masalah sekarang ini kan banyak sekali orang membanggakan orang tuanya. Iya. Inilah ayah saya, inilah bapak saya, ini bapak saya. Sehingga orang tuh merasa besar sendiri. Iya. Seharusnya kan nggak bisa seperti itu kan, Tengku kan? Ini dekadensi moral lah salah satunya. Saya ingin tanyakan kepada Tengku Ismail ini, gimana seharusnya pemuda itu seperti apa? Sebenarnya kalau kita bicara tentang anak muda, kita juga masih muda kan? Iya. Ya kan? Masih muda. Saya juga kayak istilahnya masih, walaupun akhlaknya lebih tua tapi umurnya masih muda. Ya. Ya kan? Pemuda, makanya waktu dibilang sama Rasulullah, lakukanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apakah itu? Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kita kan masih muda. Ya, lakukanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datangnya waktu tuamu. Kita harus bisa mengambil manfaat sewaktu masih muda. Jadi ketika anak muda ini melakukan satu kebaikan, itu sangat hebat ketimbang orang yang sudah tua melakukan kebaikan. Bahkan di dalam satu riwayat, ada yang berpendapat bahwa apabila seorang anak muda ini melakukan satu kebaikan, itu kayak seolah malaikat itu kayak heboh. Iya, malaikat itu kayak ini siapa sih anak muda ini? Kok dia ibadahnya rajin banget, sholatnya, zikirnya, sholawatnya, ibadahnya selalu 5 waktu di masjid. Itu heboh para malaikat. Tapi kalau misalnya orang sudah umur 50-an ke atas itu kayak wajar, dia juga udah mulai insaf. Apalagi di zaman sekarang, anak muda sekarang itu sangat habit untuk ibadah. Ya enggak? Makanya tidak sedikit dari kalangan orang tua itu memasukkan anaknya ke dalam pondok pesantren. Tujuannya agar anaknya menjadi lebih baik. Itu sih. Gitu. Tapi sekarang ini banyaknya tsunami gadget. Yes, tsunami gadget. Itu yang akan menghancurkan dunia. Dihancurkan. Sekarang lihat di sudut sana, sudut utara, timur, pada main gadget semua di kafe. Ceritanya itu bukan lagi bicara tentang majelis ilmu, tapi bicara bagaimana mengalahkan level mana udah. Iya. Makanya sebenarnya dengan gadget itu gadget itu bisa membawakan kita untuk memasuki ke dalam surga ataupun bisa memasuki kita ke dalam dunia keburukan. Yang lebih parahnya yang pemudinya, yang muda-mudi kan kayaknya itu TikTok kan. Gimana pandangan? Tapi kalau TikTok untuk kebaikan, saya kurang terjun ke dalam dunia TikTok. Saya juga nggak pakai aplikasi TikTok. Ada juga sih edukasi yang untuk TikTok, di situ pengajaran 0,30 menit untuk mengajarkan sesuatu ilmu kan. Kemudian kan tunggu, saya ingin tanya fadilah juga. Iya, misalnya fadilah apa gitu?
Salah satunya kan fadilah selawat. Apa itu fadilah selawat? Salawat itu sebenarnya kalau ditanya sama saya untuk menceritakan fadilah salawat, bahkan walaupun seorang ulama menuliskan tentang kelebihan salawat sampai akhir kiamat pun tidak akan pernah habis. Oh, saking panjangnya. Saking panjangnya kita menguraikan bagaimana kelebihan Rasulullah, nggak bakal habis. Serius. Bahkan Michel Hart, kenal kan Michel Hart? Michel Hart pengarang buku 100 tokoh agama yang paling berpengaruh di dunia. Ya. Dia bukan agama Islam, dia bukan agama Islam, tapi dia menaruhkan orang yang paling berpengaruh nomor 1 di dunia yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya enggak, sudah berapa ribu tahun, hampir 1500 tahun kan, agama Islam masih kokoh sampai sekarang. Makanya di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oh, ya enggak? Makanya luar biasa Michael Hart menempatkan Nabi Muhammad pada urutan pertama. Urutan pertama. Allah Ta'ala saja berselawat kepada Nabi. Lantas kita sebagai umatnya kenapa malas berselawat? Iya enggak? Ya, betul. Nabi begitu cintanya kepada kita umatnya. Lantas kita sebagai umat seberapa cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara cinta, oh tertegun hati Anda. Iya, cinta. Terbagi kemana-mana. Cinta itu ada cinta makhluk kepada makhluk, cinta Allah kepada makhluk, cinta makhluk kepada Allah. Cinta itu terbagi banyak. Ya. Apabila kita berbicara soal cinta, tentu tak akan ada habisnya. Tak akan ada habisnya. Ada juga Anda dengar irhamu man fil ardi yarhamukumullah. Ya, Cintailah yang di bumi, maka yang di langit akan mencintai. Iya. Jadi harus kita saling mencintai. Ya. Sehingga seperti saling menghormati, saling silaturahmi. Iya. kalau ada orang jalan-jalan kita kasih sedekah. Teringat ada sama sedekah. Iya. Ada juga Anda dengarkan di dalam Al-Qur'an. Laula akhortani ila ajalin qarib. Fatasaddaq. Kenapa orang yang meninggal ini kan, ya, seandainya saya dihidupkan kembali, maka saya akan sedekah. Kenapa dia minta sedekah? Dia nggak minta dia sholat, dia zakat, ataupun puasa. Dia minta sedekah. Amalan yang paling pertama dinampakkan di ketika kita sudah meninggal yaitu sedekah. Sedekah. Timbangan sedekah sangat berat. Saya teringat satu cerita waktu itu ada seorang ulama. Dia ibadahnya sudah sekitaran 60 tahun. Kebayang nggak? Itu ahli ibadah banget. Ya nggak? Ahli ibadah banget. 60 tahun ibadahnya. Tapi pada suatu hari, mungkin sudah naas, pada suatu hari na'udzubillah, beliau bertemu dengan seorang wanita. Akhirnya beliau terjerumus sehingga berzina dengan wanita itu selama 6 hari. Ibadah 60 tahun, akhirnya berzina dengan seorang wanita 6 hari lamanya. Dan akhirnya beliau menyesal, sangat menyesal. Dan beliau pindah dari tempat itu pergi ke suatu tempat, yaitu ke masjid. Beliau ibadah sekitaran 3 hari. Itu 3 hari beliau tidak ada makanan sama sekali, nggak makan, nggak ada makanan. Tapi tiba-tiba datang seseorang membawakan roti kepada beliau. Satu roti. Ya, satu roti. Pas roti itu mau dimakan sama beliau, tiba-tiba datanglah 2 orang pengemis. Datang 2 orang pengemis. Tahulah pengemis pasti belum makan. Ya, karena beliau rasa kasihannya ataupun iba kepada pengemis itu, beliau kasihlah makanan itu kepada pengemis. Dipotong 2, satu roti dipotong 2, yang setengah dikasih ke pengemis 1, yang setengah lagi dikasih ke pengemis yang 1 lagi, karena ada 2 pengemis waktu itu. Akhirnya Allah Ta'ala mengutuskan para malaikat, wahai para malaikat, coba kamu timbangkan ibadahnya selama 60 tahun dengan zinanya yang 6 hari, lebih berat mana timbangannya? Akhirnya malaikat menimbang kan? Iya. Rupanya lebih berat zina 6 hari. Waduh. Jadi kalah, ibadah 60 tahun kalah dengan zina 6 hari. Akhirnya Allah Ta'ala menyuruh lagi para malaikat, wahai para malaikat, coba kamu timbangkan. Apa tadi? Apanya lagi? Ya, dosa zina 6 hari dengan sedekah dia 1 potong roti.
Pasti timbang. Ya. Hebatnya itu lebih berat satu potong roti. Oh, Masya Allah. Timbangannya itu kalah dosa ini. Lebih berat timbangannya satu potong roti ketimbang zina ini. Makanya terkadang kita jangan merasa bahwa ya saya ini ahli ibadah, saya ini bukan, belum tentu. Makanya perbanyakkanlah sedekah. Makanya di dalam agama Islam kan banyak yang mempermasalahkan kita ini tidak boleh banyak harta. Kalau memang kita tujuan kita banyak harta, ingin melakukan kebaikan, why not? Kenapa tidak? Ya enggak? Berarti kita harus kaya. Harus kaya. Orang Islam harus kaya kalau menurut saya. Karena kalau orang Islam kaya, masjid bagus. Iya. Tempat-tempat ibadah bagus. Ya enggak? Iya. Makanya orang Islam harus kaya. Makanya para sahabat Rasulullah kan selalu diberi contoh. Misalnya kayak pada masa Rasulullah diberi contoh kayak Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf orang paling kaya pada masa itu. Ya enggak? Orang paling kaya pada masa itu. Tapi beliau termasuk salah satu jaminan sahabat yang diakui untuk masuk surga. Kenapa? Karena sedekah beliau. Beliau orang yang suka sedekah. Tapi kalau misalnya beliau pelit, ya kan? Makanya perbanyaklah sedekah. As-shadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala. Insyaallah. Kemudian kan selain wabah corona, dari wabah kejahilan lagi. Ya. Kan wabah moral. Ini Anda mau tanya, wabah kejahilan. Fadilah menuntut ilmu itu apa? Fadilah menuntut ilmu. Iya. Tarkut ta'allum kabirah. Kabirah. Meninggalkan menuntut ilmu dosa besar. Oh, sehingga kita kalau menuntut ilmu harus sampai yang lahat. Utlubul Ilmu minal mahdi ilallah. hadi. Tuntutlah ilmu dari ayunan hingga liang lahat. Itu sebenarnya sangat besar maknanya. Coba kita menuntut ilmu dari ayunan. Kita masih bayi, orang tua kita itu kan selalu biasa dibaca ratib itu. Yeah. Dibaca ratib kan? Yeah. Kayak anak-anak Nabi ada 7 orang gitu ya kan? Jadi padahal kita masih di dalam ayunan, belum ngerti apa-apa. Tapi itulah yang selalu kita bayangkan bahwa menuntut ilmu memang dari ayunan. Dari ayunan. Ya, dari ayunan. Makanya kan waktu dibilang madrasah yang pertama yaitu ibu. Masuk enggak? Ya masuk. Makanya ibu yang mengajari kita dari ayunan sehingga hingga kita masuk ke dalam liang lahat. Waktu liang lahat masih enggak belajar ilmu? Masih. Di mana tuh? Waktu orang di atas kan diajarin gitu. Nanti kalau misalnya datang malaikat, nanti kalau misalnya datang malaikat Munkar dan Nakir, kalau ditanya man rabbuka, kamu jawabnya gini. Kan masih diajarin. Iya, masih diajarin. Tahu nggak kenapa fadilah yang masih diajarin? Di dalam satu kitab dijelaskan, apabila orang sudah meninggal tapi masih kayak diajarin nanti kalau misalnya malaikat datang kamu gini jawabnya ya. Itu bisa jadi malaikat yang mendengar itu, ngapain kita naik lagi sama dia? Dia udah tahu, udah diajarin tadi. Iya, udah ada contekan. Iya enggak? Makanya sudah dibuka kayak sudah diajarin tadi, ngapain kita naik lagi? Ada satu pendapat gitu sih, salah satu fadilahnya. Ya. Kemudian yang terakhir saya ingin tanyakan itu bukan selain amalan-amalan yang disampaikan tadi, amalan apakah yang dianjurkan untuk kita lakukan, terutama para pemuda-pemudi ini supaya nggak tenggelam dalam wabah-wabah seperti kejahilan tadi, gadget, dan lain sebagainya. Sebenarnya kayak pernah dengar nggak hadis ini? Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Oh belum. Ya. Syurga rindu kepada 4 golongan manusia. Yang pertama talil Quran, orang yang baca Quran, wa hafizil lisan, orang yang menjaga lisan, wa mut'imul ji'an, dan orang yang memberi makan kepada orang yang lapar, wa shaimina fi syahri Ramadan, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu bulan Ramadan. Ya enggak? Yang pertama membaca Al-Qur'an. Ya, syurga ini rindu kepada orang yang membaca Al-Qur'an. Makanya untuk menghindari kita daripada gadget sebenarnya perbanyaklah waktu kita untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, untuk berselawat. Makanya di kalangan kita anak muda, makanya kalau menurut saya sih paling kurang ya 1 minggu sekali harus ada ke pengajian lah. Pengajian ya. Ya, harus ada ke pengajian 1 minggu sekali. Upgrade ilmu. Ya, mengupgrade ilmu. Jadi sesibuk apapun kita, jangan pernah meninggalkan ilmu. Ya, gitu Habib Husin. Jadi
Istilahnya kan pernah wa'mal masyita fa innaka majziyun bi. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Engkau mau ibadah, engkau mau maksiat, engkau mau apapun itu pokoknya, fa innaka majziyun bi. Sesungguhnya engkau akan diminta pertanggungjawaban. Gitu. Akan mati juga kan? Akan mati juga. Untuk kematian ada pesan. Untuk kematian sih sebenarnya kita semua akan mati sih. Iya. Ya enggak? Sejauh apapun kita bersembunyi, sejauh apapun kita melangkah, yang kematian tetap sudah di depan mata. Ya, kita nggak bisa menghindar dari kematian. Yang perlu kita persiapkan yaitu amal kebaikan kita. Oh, anak tadi ada mau tanyakan. Tadi dibilang menuntut ilmu. Kenapa nggak mencari ilmu? Ilmu itu dituntut, dicari. Itu Dituntut. gimana maksudnya tuh? Dituntut, kalau dicari barang hilang. Dituntut ya. Kalau tuntut dicari, tuntut itu dicari. Tuntut itu kayak lebih umum sih. Utlubul, tuntutlah ilmu. Kalau cari itu kan sesuatu yang hilang biasanya. Kamu mau kemana sih? Saya mau cari, nggak tahu hilang di mana tadi jam saya. Makanya disuruh tuntut, ya kan? Tuntut. Apapun itu, yang penting atas nama untuk kebaikan, ya apa dituntut aja. Kalau nuntut hutang gimana? Nuntut hutang. Ya, hutang wajib dilunasin. Iya. Iya. Makanya pada masa Rasulullah ada seorang yang meninggal itu dia belum melunasi hutang. Makanya kata Rasulullah, saya nggak mau nyolatin orang yang belum lunasin hutang. Tiba-tiba datang seorang kawan dia, nggak apa-apa Rasulullah, nanti hutang dia biar urusan saya yang bayar. Baru disolatin sama Rasulullah. Jadi memang hutang itu sangat besar itu pengaruhnya. Berarti nanti pemirsa yang ada hutang segera dilunasi. Semoga dimudahkan rezekinya untuk membayar hutang. Itu sih konsepnya. Konsepnya bukan orang nggak mau membayar hutang sih menurut saya. Iya, nggak ada. Jadi kita doain siapa yang masih punya hutang, semoga dimudahkan rezekinya dan lunas hutangnya. Yang penting perbanyakkan amal untuk amal istilahnya kalau habis sholat kita bacanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Jadi sebenarnya kalau kita orang takwa itu akan diberikan rezeki. Ya. Sebenarnya orang bukan nggak ada rezeki, nggak mau takwa doang sih. Iya. Kadang takut orangnya gara-gara nggak ada uang, takut nikahnya. Ya. Sebenarnya semuanya udah dijamin sama Allah. Yang target kita yaitu perbanyakkanlah ibadah. Ya, tujuan kita ibadah. Kalau memang karena rezeki kan beda-beda dia. Ada rezeki kita nggak perlu mencari, tapi tiba-tiba rezeki datang. Ada rezeki yang mesti kita cari baru datang. Sebenarnya semua itu sudah tertara. Rezeki itu sudah tertara, tidak akan tertukar. Tidak akan tertukar. Ya untuk kita. Ya gitu. Asik emang kalau bercerita ini dengan Tengku. Tapi waktu kita nggak asik ini. Saya sebenarnya sangat ini sih, saya cuma mau ngambil barokah sama antum. Barokah antum itu orang soleh. Saya ini orang penuh saya ini. Saya bukan orang soleh. Dhaif hamba rumah ini. Saya pengen ambil wawasan dari antum. Ambil ilmu lah, cari ilmu. Terima kasih atas waktunya Tengku. Mungkin di lain waktu nanti kita berdiskusi kembali. Karena kalau kita lanjutkan memang makin asik nih, makin panjang. Iya. Tapi waktu kurang asik nih, telah mengantarkan kita pada waktu salat maghrib. Waktu salat maghrib. Iya. Saya ada satu pesan. Jadi istilahnya kan kita sebagai anak muda. Ya. Jadi yang jadi pendakwah, saya antum kan sekarang anak masih muda. Iya. Saya mohon kepada antum, tebarkanlah ilmu agama. Jadi kalau misalnya banyak orang yang nanya, Ustadz ataupun Tungku, boleh nggak kita berteman sama orang-orang kayak misalnya mereka itu ahli maksiat gitu misalnya. Apakah kita berdakwah ini harus sama-sama orang-orang yang misalnya lulusan pondok gitu? Enggak. Jadi antum kalau mau berdakwah itu kepada siapapun boleh, baik dia ahli ibadah, ahli maksiat, terserah. Kita boleh merendahkan dosa, tapi jangan pernah merendahkan pendosanya. Betul? Kita tuh. Ya. Ya, kita boleh merendahkan dosa, tapi jangan pernah merendahkan pendosanya.
Terkadang kita merasa paling benar, sehingga dengan mudahnya menyalahkan orang lain. Mindset inilah yang perlu kita robah. Ketahuilah bahwa setiap pendosa ia bagaikan sebuah mutiara. Hanya saja mutiara itu jatuh dan terkotori oleh sampah-sampah di sekitarnya. Maka jangan pernah kita menganggap bahwa mutiara itu bahagian daripada sampah. Tetapi kewajiban kita ialah mengambil permata itu, membersihkannya dan menempatkannya pada tempat yang layak. Itu. Jadi dakwahlah kepada siapapun, jangan pernah memandang siapa dia, Siapapun, dimanapun. Karena orang, istilahnya kita jangan pernah menganggap paling benar. Makanya ketika kita menganggap paling benar, disitulah kita tidak benar. Ya. Kelemahan kita nampak. Ya, seolah saya nggak cocok berteman sama mereka. Saya kan orang ini, saya kan orang hebat. Jadi ketika Anda menganggap orang hebat, di situ Anda udah nggak hebat. Menunjukkan diri nggak hebat. Ya, makanya kalau misalnya kita menganggap bahwa orang yang bisa berdakwah hanya orang yang maksum, dalam artian hanya orang yang terpelihara daripada dosa, sungguh tidak ada yang bisa berdakwah. Karena yang maksum cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terpelihara daripada dosa. Kita semua ini hanyalah pendosa. Kita semua manusia-manusia biasa pendosa. Kita hanya mengharapkan kepada Allah, semoga Allah memberkati kita, mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Amin. Gitu. Terima kasih Tengku. Semoga Allah mudahkan urusan Tengku, ya, dan Allah panjangkan usia kita. Amin. Amin. Ya, assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi hadirin sekalian dimanapun berada, kita telah sharing lah, diskusi di majelis ilmu bersama Tengku Ismail. Yang terima kasih kepada beliau yang telah menyempatkan waktunya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain waktu. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.